Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Erika. Saya dari program studi pendidikan agama Islam jurusan Tarbiyah dan Keguruan semester 6B Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Di sini saya membuat video presentasi mengenai kebijakan pendidikan, kebijakan kurikulum, dan kebijakan pendidikan Islam di Arab Saudi sebagai salah satu tugas mata kuliah dari perbandingan pendidikan yang diampu oleh Ibu Ika Kurnia Sofiani, STHI, MPDI. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yakni kebijakan pendidikan. Nah, dari tahun 2015, pemerintah Arab Saudi sudah membuat kebijakan yang tidak terlepas dari visi 2030 dari Arab Saudi itu sendiri. Kebijakan tersebut diantaranya adalah yang pertama, reformasi sistem pendidikan Arab Saudi yang mengakhiri ekstremisme agama dan mengarah kepada modernisasi dan toleransi. Nah, di sini Arab Saudi melakukan pengembangan kurikulum dengan memasukkan proyek-proyek pendidikan baru yang mencakup mata pelajaran seperti filsafat dan juga pemikiran kritis. Pemerintah Arab Saudi juga berkeinginan untuk mempercepat pengembangan kurikulum baru yang bisa memfilter konten ujaran kebencian dan juga memasukkan konten-konten pendidikan yang lebih humanis dan moderat. Kebijakan yang kedua yaitu blueprint dari visi 2030 yang arahnya adalah transformasi sosioekonomi. Di sini Arab Saudi sudah mulai berpikir untuk memodernisasi sistem ekonomi mereka yang mana tidak hanya mengandalkan sumber daya alam semata. Program Nasional Visi 2030 Arab Saudi disebut-sebut semakin membuka diri pada kultur modern. Dan di saat Arab Saudi dipimpin oleh Muhammad bin Salman yang mengeluarkan sejumlah kebijakan yang membongkar kultur konservatif negara Islam itu, seperti melonggarkan aturan berpakaian, membuka bioskop, mengizinkan konser musik, dan juga membuka taman hiburan. Di satu sisi, pemerintah berupaya untuk memperkenalkan konten modern kurikulum seperti sains, filsafat, musik, dan bahasa asing seperti bahasa Inggris dan bahasa Cina yang akan membantu pemerintah kelak membangun ekonomi modern. Dan di sisi lain, dalam rangka untuk menerangi atau menyingkirkan narasi ekstremisme agama secara langsung. Kemudian, pendidikan yang selama ini kurang mewajibkan atau menetapkan pendidikan wajib, akhirnya Arab Saudi menetapkan pendidikan wajib 12 tahun. Karena adanya keresahan mereka mengingat sebagian masyarakat Arab Saudi yang nomadik atau berpindah-pindah, sehingga banyak juga di antara mereka yang tidak mendapatkan akses pendidikan secara baik. Kemudian yang selanjutnya adalah persoalan integrasi ilmu. Apabila selama ini lebih banyak konsepnya kepada pendidikan agama, belakangan kita lihat kebijakan pemerintah berupaya untuk mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu sains, teknologi, dan juga sosial humaniora. Kemudian Arab Saudi mengeluarkan kebijakan untuk mengirim pelajar dan juga mahasiswa mereka untuk kuliah ke luar negeri. Kemudian untuk pembahasan yang kedua yakni kebijakan kurikulum. Pendidikan umum di Arab Saudi dibagi menjadi 4 bagian, yakni pendidikan dasar yang terdiri dari SD yakni 6-12 tahun, kemudian pendidikan menengah 12-15 tahun, pendidikan sekunder 15-18 tahun, dan pendidikan tinggi, universitas atau akademi. Nah, dalam pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam yang berlaku sebagai dasar hukum negara, pemerintah Arab Saudi memisahkan antara peserta didik laki-laki dan juga perempuan ke dalam lembaga pendidikan yang berbeda, walaupun konteks kurikulum yang umumnya sama. Untuk sekolah perempuan ditambahkan mata pelajaran
manajemen rumah tangga. Sementara untuk sekolah pria ditambahkan mata pelajaran pendidikan jasmani yang tidak diajarkan pada sekolah perempuan. Kemudian pada tahun 1424 Hijriah atau pada tahun 2003 sampai 2004 telah keluar peraturan baru yang mengadakan ujian kemampuan untuk seluruh siswa kelas akhir di tingkat sekolah menengah atas atau sanawiyah yang dilakukan di universitas oleh Pusat Standarisasi dan Pengembangan Arab Saudi. Tes tersebut dilakukan untuk mengukur bidang kebahasaan dan juga keolahragaan. Kemudian pada tahun 1434 Hijriah, yakni sekitar tahun 2012 sampai 2013, mata pelajaran bahasa Inggris dihapus dari ujian prestasi tersebut. Namun dapat kita tarik kesimpulan bahwa pendidikan umum yang menyajikan ilmu-ilmu profan baik tingkat dasar, menengah maupun perguruan tinggi sangat kental diwarnai dengan nuansa Islami. Pemerintah Arab Saudi mematok visi pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai tauhid, di mana ajaran ini menjadikan Islam sebagai way of life dan Muhammad sebagai uswah hasanah. Untuk pembahasan yang terakhir yakni mengenai kebijakan pendidikan Islam. Di Arab Saudi, pendidikan Islam tradisional bagi laki-laki itu difokuskan untuk membentuk calon anggota Dewan Ulama. Kurikulum untuk sekolah Islam tradisional juga sebagian menggunakan kurikulum pendidikan umum, namun lebih fokus kepada studi Islam dan bahasa Arab. Pendidikan Islam tradisional atau madrasah tradisional di Saudi Arabia ini merupakan lembaga swasta yang umumnya didirikan oleh perorangan ataupun paguyuban dari warga asing yang telah memiliki kewarganegaraan di Arab Saudi. Madrasah-madrasah di Arab Saudi ini bersifat independen dan juga punya karakteristik tersendiri, di mana madrasah tersebut memusatkan perhatiannya kepada kajian ilmu-ilmu agama ansis. Walaupun ada di antaranya kemudian mengikuti kurikulum pemerintah yang lebih banyak mengajarkan ilmu-ilmu umum. Hal yang menarik dari madrasah-madrasah swasta ini adalah bahwa madrasah ini lebih terbuka bagi warga asing untuk belajar ketimbang madrasah-madrasah yang negeri yang dibina oleh pemerintah. Ada beberapa madrasah di Arab Saudi ini, diantaranya yakni Madrasah As-Saulatiyah. Kode etik dari madrasah ini adalah diwajibkan bagi setiap guru dan murid untuk tidak menyibukkan dirinya dengan urusan politik. Diwajibkan bagi setiap guru dan murid untuk menjauhkan diri terlibat dari persoalan khilafiyah dan masalah temporer yang dapat membuat kesulitan dalam belajar. Kemudian yang ketiga, diwajibkan bagi guru dan murid untuk menjauhkan diri dari fanatisme dan menghindari berbagai perbedaan yang muncul. Kemudian madrasah yang kedua yakni Darul Hadis yang mengajarkan tentang hadis, tafsir Al-Quran, tata bahasa Arab, dan sastra Arab. Sedangkan kitab-kitab hadis yang menjadi pegangan yakni Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Jami'at Tirmizi, Sunan Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah. Kemudian madrasah yang ketiga yakni Madrasah Darul Ulum. Seperti umumnya madrasah swasta, status ijazah dari Madrasah Darul Ulum ini adalah dianggap sebagai ghairu adalah dengan ijazah negeri Arab Saudi. Namun demikian, para alumni dari Darul Ulum banyak yang diterima di universitas di Al-Azhar Mesir. Sekalipun alumnus aliyah Darul Ulum disamakan dengan ijazah sanawiyah Al-Azhar atau maksum muhtar.
dunia Arab pada umumnya saat itu dalam urusan pendidikan, menjadikan Mesir sebagai prototipe. Sekian video presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.